Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar konstruksi jalan. Bersama saya Rizky Ilham Setiawardani SPD. Apa yang pertama kali kita harus ketahui ini? Yang pertama yaitu pengertian jalan, dan yang kedua klasifikasi jalan, yang ketiga bagian-bagian jalan. Baik, kita masuk penjelasan pertama yaitu pengertian jalan. Pengertian jalan menurut Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan mendefinisikan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Yuk kita coba cek di Google. Kita ketikkan jalan adalah. Nah, kita bersumber di Wikipedia Bahasa Indonesia. Coba kita klik, kita scroll ke bawah. Di sini pengertian jalan sama persis dengan undang-undang yang kita sebutkan di atas tadi. Nah, bagaimana dengan jalan menurut versi kamu? Dan yang kedua adalah klasifikasi jalan. Menurut fungsinya, klasifikasi jalan dibagi atas 3. Yang pertama, jalan arteri. Berikut adalah bagian dari jalan arteri. Bisa kita lihat, kita zoom. Kemudian kita lihat di sebelahnya. Ini adalah jalan arteri untuk yang idealnya. Menghubungkan antara pusat kegiatan nasional atau antara pusat nasional dengan pusat wilayah. Kecepatan minimum 60 km per jam untuk jalan primer, kecepatan minimum 30 km per jam untuk jalan sekunder. Lebar minimum adalah 11 meter. Jumlah jalan pintas masuk arteri dibatasi. Tidak terganggu aktivitas lalu lintas ulang-alik. Dan yang kedua adalah jalan kolektor. Ya, ini adalah tampilan dari jalan kolektor, yaitu menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antara kegiatan wilayah atau wilayah dengan lokal. Kecepatan minimum yaitu 40 km per jam untuk jalan primer, kecepatan minimum 20 km per jam untuk jalan sekunder, dan lebar jalan adalah 9 meter. Berikut adalah bagian dari tampilan penampang sebuah jalan kolektor. Yang ketiga adalah jalan lokal. Berikut adalah tampilan jalan lokal, yaitu menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, antara bagian lokal atau lokal dengan lingkungan. Kecepatan minimum yaitu 20 km per jam untuk jalan lokal primer, kecepatan minimum 10 km per jam untuk jalan sekunder. Lebar jalan yaitu 7,5 meter. Jalan ini tidak boleh terputus ya untuk jalan desa. Berikut adalah gambar penampang dari jalan lokal. Kemudian yang keempat yaitu jalan lingkungan. Disajikan gambar dari jalan lingkungan.
yaitu menghubungkan antara pusat kegiatan di dalam wilayah perdesaan dan di dalam kawasan perdesaan. Kecepatan minimum yaitu 15 km per jam untuk jalan lingkungan primer. Kemudian kecepatan minimum 10 km per jam untuk jalan sekunder. Lebar jalan yaitu 6,5 meter. Lebar jalan minimum 3,5 meter. Adapun penjelasannya, untuk lebar jalan 6,5 meter yaitu jalan lingkungan yang dimana di dalamnya itu bisa dilewati oleh kendaraan beroda 3 atau lebih. Sedangkan lebar jalan minimum 3,5 meter yaitu jalan yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 3 atau lebih. Kita langsung melihat bagian dari tampilan semua jalan menurut fungsinya. Jadi kalau bisa kita lihat, jalan arteri yaitu jalan yang paling besar menghubungkan antara jalan kolektor, kemudian dari jalan kolektor menuju ke jalan lokal, dan setelah jalan lokal menuju jalan lingkungan. Sampai sini sudah paham ya klasifikasi jalan menurut fungsinya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu bagian-bagian jalan. Yang pertama yaitu damaja. Apa itu damaja? Damaja adalah daerah manfaat jalan, merupakan ruang di sepanjang jalan yang diperuntukkan untuk perkerasan jalan, trotoar, lereng, median, jalur pemisah, timbunan, gorong-gorong, dan bangunan pelengkap jalan lainnya. Lebar antara batas ambang, pengaman konstruksi jalan di kedua sisi jalan, tinggi 5 meter di atas permukaan perkerasan pada sumbu jalan, dan kedalaman ruang bebas 1,5 meter di bawah muka jalan. Berikut adalah penampang dari jalan yang ideal. Bisa kita lihat batas antara damaja yaitu selokan sampai dengan selokan di seberangnya. Jadi meliputi antara selokan, kemudian badan jalan, kemudian median atau separator, dan bahu jalan. Damaja. Kemudian yang kedua, damija. Apa itu damija? Damija adalah daerah milik jalan, merupakan ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pengguna jalan guna peruntukan daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun menambahkan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Jadi bisa diartikan damija itu untuk fungsinya adalah suatu saat nanti jika ada pelebaran jalan maka batasan damija ini bisa diperhitungkan. Berikut disajikan batasan damija. Damija. Dan yang ketiga adalah dawasja. Apa itu dawasja? Dawasja merupakan ruas di sepanjang jalan di luar daerah milik jalan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan terhadap pandangan pengemudi, ditetapkan oleh pembina jalan. Jadi, dengan adanya dawasja, diharapkan pengendara bisa mengantisipasi jalan di depannya. Jalan arteri minimum yaitu 20 meter. Jalan kolektor minimum 15 meter. Jalan lokal minimum 10 meter. Ukuran-ukuran ini adalah jalan untuk jalan ideal. Hanya saja untuk daerah dawasja banyak terhalang oleh bangunan-bangunan di pinggir jalan. Thanks for watching.
Don't forget to subscribe.